Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau. Dan sebentar kami mendengar firman-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Biar pesan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semua. Kita bersyukur buat kesempatan yang sangat baik. Saudara, setiap kesempatan ketika saudara dan saya boleh beribadah kepada Tuhan. Ibadah adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berbakti kepada Dia. Itu sebabnya biar kita berikan pujian, penyembahan, ucapan syukur yang layak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini kita akan belajar bersama-sama 3 kata, yaitu bersukacita, bersabar, dan bertekun. Kita akan membaca sama-sama di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12 berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, satu kalimat perintah yang luar biasa dalam saudara dan saya menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bertekunlah dalam kesesakan. Bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 3 hal ini saudara dan saya perlukan senantiasa. Kenapa? Tuhan katakan, atau firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara, di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat katakan begini, bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi segala keinginan hatimu. Firman Tuhan katakan bersukacitalah karena Tuhan, bersukacitalah bersama dengan Tuhan, bersukacitalah karena mengingat kebaikan Tuhan, bersukacitalah karena saudara, segala anugerah yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Janji-janjinya yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Jadi mari kita bersukacita. Dengan Tuhan selalu ada sukacita saudara.
Bahkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 11 katakan begini, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan mengatakan bahwa sukacitanya Tuhan biar terus ada dalam hidup saudara dan saya. Ketika sukacita Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya menjadi penuh, maka saudara, karena dipenuhi sukacita, maka yang lain tidak punya tempat. Amin. Itu sebabnya mari kita terus bersukacita karena Tuhan. Bersukacita dengan Tuhan. Kitab Galatia pasal 5 juga menuliskan seperti ini, ayat 22 sampai 23. Apabila Roh Kudus menguasai hidup kita, Ia akan menghasilkan buah-buah di dalam diri kita. Buahnya ada 9 di situ. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, salah satu buah roh tadi dikatakan sukacita. Kalau Roh Kudus menguasai hidup kita. Dengan kata lain, ketika Tuhan memberikan sukacita, biar saudara dan saya terus ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya sukacita yang penuh yang Tuhan berikan bagi kita, sungguh-sungguh ya, kita alami. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan, saudara. Beda ya, bekerja dengan sukacita dan sungut-sungut beda banget. Ketika saudara dan saya bekerja dengan sukacita, hasilnya akan baik dan kita juga menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Ya, ibu-ibu yang suka masak, coba masak dengan sukacita. Pasti masakannya lezat. Nah, saudara, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sukacita, kita akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Sukacita itu menyehatkan tubuh. Sukacita itu menjadi obat yang manjur. Ya. Amsal katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika hati kita dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kegembiraan, saudara dan saya akan mengalami kesehatan yang luar biasa. Sukacita membuat muka berseri-seri. Orang dengan biaya yang mahal ingin kelihatan mukanya cantik, mukanya ganteng, mukanya berseri-seri. Saudara, modalnya dikatakan hati yang gembira. Ya, hati yang dipenuhi sukacita, itu akan membuat muka kita berseri-seri. Sukacita itu menyegarkan tubuh kita, saudara. Jadi ketika saudara dan saya, ya, kita dipenuhi dengan sukacita, maka tubuh kita cenderung segar, cenderung fresh. Sukacita mendatangkan semangat yang baru. Saudara, luar biasa sekali. Kenapa? Firman Tuhan katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Supaya saudara dan saya menjadi produktif menghadapi sesuatu, tetap saudara dan saya bisa melakukan sesuatu. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ibrani 6 ayat yang ke-19 berkata begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi kalau saudara dan saya bersukacita dalam pengharapan, bersukacita karena Tuhan, karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang baru, maka saudara dikatakan itu seperti sauh yang kuat, seperti jangkar yang kuat. Kenapa? Sebab pengharapan di dalam Tuhan, ya, ada pengharapan akan kepastian keselamatan.
Di dalam Yesus Kristus keselamatan itu pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan ragu-ragu, saudara. Barang siapa percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, akan diselamatkan. Jadi seberapa banyak saudara yang dengar firman Allah pada saat ini, dimanapun saudara berada, buka hatimu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia adalah juru selamat semua manusia. Apapun latar belakang saudara, Yesus mengasihi saudara. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, maka diselamatkan. Pasti diselamatkan, bukan mudah-mudahan. Pengharapan apa lagi? Pengharapan akan masa depan yang sungguh ada. Di dalam Tuhan ada masa depan yang gilang gemilang. Jadi pengharapan kita tidak menjadi sia-sia. Pengharapan akan kesembuhan atas sakit penyakit. Pengharapan atas penyelesaian segala masalah. Pengharapan akan jawaban-jawaban doa yang saudara dan saya panjatkan. Pengharapan tersedianya lapangan kerja bagi saudara yang sedang mencari lapangan kerja. Percayalah, pengharapanmu akan membuahkan hasil. Pengharapan akan ketemu jodoh bagi saudara yang merindukan jodoh daripada Tuhan. Ketika saudara punya pengharapan, Dia akan menjawab akan doa-doa saudara. Pengharapan akan kemuliaan, di mana Tuhan menyediakan kemuliaan buat saudara dan saya. Luar biasa sekali. Roma pasal 5 ayat 2 dan 5 katakan begini. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Saudara, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Ya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus adalah rohnya Tuhan. Dicurahkan dalam hidup kita, saudara. Supaya apa? Dia menjamin apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Dan pengharapan yang kita miliki, yang saudara dan saya miliki, tidak mengecewakan. Ya, pengharapan itu. Roma 15 ayat 13 katakan, semoga Allah sumber pengharapan. Allah adalah sumber pengharapan. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah sumber pengharapan. Ketika saudara dan saya percaya, beriman kepada Dia, bersukacita karena janji Tuhan, bersukacita karena kebaikan Tuhan tadi, saudara, maka Dia akan memenuhi segala keinginan. Ya, tentu kalau kita bersekutu dengan Tuhan, keinginan kita bersetujuan dengan keinginan Tuhan. Amin. Itu sebabnya luar biasa sekali. Bersukacitalah dalam pengharapan. Biar setiap saat, setiap hari, saudara, kita bangun iman kita dengan iman yang baru. Punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Maka kita akan tetap semangat. Kita akan berkobar-kobar. Hal yang kedua kita belajar, sabarlah dalam kesesakan. Tentu kalau kita suruh memilih, kita tidak mau ada di dalam kesesakan, saudara. Tetapi orang beriman dikatakan, kalau kita beriman bukan saja kita menerima yang baik, terkadang juga menerima sesuatu ya yang dikatakan penderitaan karena nama Yesus. Penderitaan karena kebenaran, saudara. Kita tahu kita hidup di dunia yang tidak benar. Ketika saudara dan saya sebagai warga kerajaan surga hidup di dalam kebenaran, maka juga batin kita tertekan seperti zamannya Nuh. Nuh dikatakan merasakan tekanan kehidupan sekitar yang tidak benar. Demikian juga saudara dan saya mengalami hal itu.
Ya, ya saudara, sabar dalam kesesakan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-20 berkata begini. Sebab apakah istimewanya kalau kalian sabar menderita hukuman yang seharusnya kalian tanggung karena bersalah? Tetapi kalau kalian dengan sabar menanggung penderitaan yang menimpamu karena berbuat yang benar, maka Allah akan memberkatimu. Jangan salah, saudara. Jangan sampai kita ada dalam kesesakan, ada dalam tekanan, ada dalam penderitaan, itu karena dosa kita, karena salah kita. Terus kita bilang, ya saya sabar ya mengalami penderitaan ini, saya sabar mengalami kesesakan ini. Itu salah, saudara. Ya, salah. Dalam arti itu bukan kesesakan yang karena kita melakukan kebenaran. Ya, nah Tuhan mau saudara dan saya tumbuh di dalam karakter yang benar, sabar, ya, karena menanggung penderitaan yang menimpa kita, karena kita berbuat benar, karena kita bersaksi tentang Yesus, karena kita melayani, karena kita melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan, dan akhirnya diizinkan Tuhan mengalami kesesakan, mengalami aniaya, mengalami himpitan, mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, itu yang dimaksud, sabarlah dalam kesesakan. Karena apa? Saudara dan saya tetap dikatakan maka Allah akan memberkati. Karena apa? Kita menderita karena berbuat baik, karena melakukan kebenaran. Ya. 2 Korintus pasal 6 ayat yang keempat. Sebenarnya apapun yang kami lakukan, kami berusaha membuktikan bahwa kami benar-benar pelayan Allah. Kami menanggung segala macam penderitaan, menanggung kesulitan dan kesusahan dengan sabar. Paulus menguraikan di pasal 6 ini, ya, 2 Korintus pasal 6, tentang penderitaan yang dialami. Begitu banyak penderitaan yang dialami. Ya. Penderitaan, kesulitan, kesusahan. Tapi dikatakan dialami dengan sabar. Bagaimana saudara dan saya bisa sabar? Ya. Saudara dan saya mengerti bahwa penderitaan, kesulitan, ya, kesusahan karena hidup benar itu kasih karunia, saudara. Itu anugerah. Itu sebabnya kalau saudara dan saya diizinkan itu, kita sedang diperkaya. Ya. Banyak kita menjadi tidak sabar. Tidak sabar itu pengertiannya begini sih ya. Kita memaksa orang lain untuk menuruti keinginan kita. Memaksa orang lain untuk mengerti diri kita, ya, itu tidak sabar itu, saudara. Ya, kalau sabar, saudara dan saya akan dibawa untuk mengerti orang lain, ya, mengerti keadaan orang lain, mengerti situasi orang lain. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 menasihatkan seperti ini. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Jadi sabar itu tidak ada batasnya, saudara. Sabar itu sampai kedatangan Tuhan. Sabar itu sampai saudara dan saya menutup mata. Karakter sabar itu dilatih terus-menerus setiap hari sampai saudara dan saya menutup mata. Ya. Dikatakan sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Petani tahu lamanya tanaman yang ditanam. Kalau menanam padi membutuhkan waktu 3 bulan, maka dia akan sabar menunggu sampai 3 bulan nanti baru panen, saudara. Tidak bisa menanam padi, memanen sesudah baru menanam 1 bulan.
belum apa-apa dan tidak bisa saudara dipanen. Petani tahu bersabar, menunggu waktunya. Biar kita juga belajar bersama-sama, menunggu waktunya Tuhan. Kita pengkhotbah katakan, segala sesuatu ada waktunya. Dan segala sesuatu menjadi indah pada waktunya, kalau itu adalah waktu Tuhan. Sebabnya, mari kita belajar, saudara, bersabar. Karakter ini, saudara. Ya, kembali, juga kita butuh pimpinan Roh Kudus. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus, dengan pengertian dari firman Allah yang saudara dan saya pelajari, saudara dan saya terus diajar untuk bersabar. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari ini. Tuhan sedang menguji apa untuk bersabar. Yang jelas, ya, hubungannya orang bersabar tadi tentu penderitaan, kesulitan, kesusahan. Orang-orang yang menyulitkan di sekitar kita. Orang-orang yang lamban di sekitar kita. Orang-orang yang menjengkelkan di sekitar kita. Dia adalah alat Tuhan untuk memproses saudara, untuk memproses saya tentang kesabaran. Sabarlah dalam kesesakan. Tokoh-tokoh Alkitab telah belajar sabar. Salah satunya Abraham. Di Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 15 berkata demikian. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Wah, indah sekali saudara. Di ayat 15 ini, Abraham menanti dengan sabar janji Tuhan bagi keturunannya, yaitu akhirnya melahirkan Ishak untuk Abraham. Tidak sebentar saudara, tapi butuh waktu 25 tahun. Sabar menunggu 25 tahun. Saya tidak tahu saudara menunggu sesuatu berapa tahun ini. Belajar dari Abraham, ya, dia sabar, menanti dengan sabar, akhirnya apa? Dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya oleh Tuhan. Saudara, percaya saja, Tuhan yang berjanji itu setia. Dia pasti menggenapinya, ya. Bersabar demi kepentingan Allah. Kita memandang kepada kehendaknya, saudara. Itu merupakan iman kita, ya, kesalehan kita. Dan orang-orang yang bersuka cita di dalam pengharapan, ya, cenderung bisa bersabar untuk menunggu atau mengalami sesuatu yang diizinkan Tuhan. Ya, karakter kita tumbuhkan. Bagaimana bersabar dalam kesesakan, ya. Tuhan tidak pernah mengizinkan kalau saudara dan saya harus menderita, menghadapi cobaan. Jelas di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 di sana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi mari kita tabahkan hati kita kuatkan hati kita untuk kita sabar dalam kesesakan. Hal yang ketiga, saudara, bertekunlah dalam doa. Jadi yang pertama tadi, bersukacita dalam pengharapan. Selalu kita punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kita bersabar di dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam kesusahan, saudara. Di mana saudara dan saya melakukan kebenaran tapi diizinkan sesuatu yang sulit. Mari kita bersabar. Tuhan sedang mengajar saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, tidak putus-putusnya agar saudara dan saya bertekun di dalam doa. Bertekun.
Tuhan Yesus mengajar di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8 di sana. Tapi saya akan bacakan di ayat yang pertama. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, ini jelas sekali, untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan untuk menegaskan, ditegaskan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa ada langsung dijawab, ada yang butuh waktu, dan ada juga yang tidak dijawab. Tentu yang tidak dijawab tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Ya, bukan Tuhan kejam, Tuhan itu mengasihi setiap saudara dan saya. Nah, di Lukas 18 tadi ada satu kisah bahwa di dalam sebuah kota itu ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Jadi ini hakim yang lalim, saudara. Di kota yang sama ada janda, memang tidak ditulis itu janda yang miskin, saudara. Tapi saya tafsirkan janda itu miskin, kenapa? Sebab datang kepada hakim ini mondar-mandir tidak ditanggapi. Kalau janda kaya tentunya bisa bayar hakim, ya, maka dia bisa diterima. Nah, berulang-ulang si janda ini datang kepada hakim ini dan ditolak. Datang tok 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 tok. Siapa itu? Janda itu, Pak. Wah, tutup pintu. Janda itu pulang. Besok datang lagi. Tok 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 tok. Siapa itu? Itu janda itu. Suruh pulang. Tutup pintu, nggak dibukain. Tok 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 tok. Nggak ditulis berapa kali. Tapi beberapa waktu, ya, terus. Artinya saudara, terus menerus tentang tadi tidak jemu-jemu, bertekun ini janda. Akhirnya coba sini, janda itu masalahnya apa, aku akan bela dia. Kalau tidak dia menyusahkan aku terus. Dan saudara, dikatakan ketika perkataan hakim itu dia mau membela perkara si janda tadi, Tuhan berkata begini di ayat yang ke-6. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Jadi ketika doa saudara dan saya panjatkan, bertekun, terus menerus, tidak jemu-jemu. Apa yang saudara sedang doakan hari-hari? Doa untuk keselamatan keluargamu, percayalah Tuhan akan jawab. Doa untuk kesembuhanmu, percayalah Tuhan akan sembuhkan. Doa untuk mujizat, percayalah Tuhan pembuat mujizat. Doa untuk membuka kesempatan-kesempatan, bisnis, lapangan kerja, percayalah Tuhan mau saudara dan saya berkembang dalam pekerjaan, dalam bisnis. Berdoa untuk pelayanan-pelayanan, terobosan-terobosan di mana Tuhan mau membuka, ya, ladangnya untuk banyak orang diselamatkan, kerajaannya ditegakkan. Percayalah Tuhan akan buka jalan. Hal-hal yang baik, yang berkenan sama Tuhan. Mari kita doakan, kita tembus ke surga, saudara. Dan dengan bertekun di dalam doa, ya, Tuhan katakan, camkanlah bahwa ia akan segera membenarkan mereka. Allah di tempat maha tinggi, Bapa kita di surga, akan membenarkan orang-orang yang siang malam berseru kepada dia. Jangan berhenti berdoa, saudara. Bertekun, terus lakukan, ya, berdoa, bersyafaat.
Bersyafaat buat bangsa ini, bersyafaat buat suku-suku bangsa, bersyafaat untuk keselamatan, bersyafaat untuk mujizat, bersyafaat untuk hamba-hamba Tuhan, bersyafaat untuk pemberitaan Injil, bersyafaat untuk bangsa, untuk pekerjaan, untuk apapun yang baik. Mari kita terus bersyafaat, biar Tuhan menolong kita, umatnya, menolong bangsa kita, menolong kota kita. Efesus pasal yang ke-6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan. Jadi dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Firman Tuhan mengajar agar saudara dalam doa dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh. Artinya apa? Biar doa, permohonan saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Bersetujuan dengan Tuhan. Berjaga-jaga di dalam doamu. Artinya terus-menerus saudara. Ya, jangan berhenti. Berjaga itu artinya siap siaga dengan apa? Dengan doa yang tidak putus-putusnya. Dan Tuhan akan menolong saudara dan saya. 3 hal yang diajarkan buat saudara dan saya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. 3 hal ini biar menjadi pakaian saudara dan saya menghadapi masa yang tidak mudah ini. Biar hati kita dipenuhi sukacita. Kita bersabar ketika tekanan penderitaan diizinkan terjadi. Mari kita terus bertekun di dalam doa. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar kami terus bersukacita di dalam Engkau. Tiap-tiap pribadi yang mengalami kesusahan saat ini, kami berdoa biar sukacita-Mu memenuhi. Kami mau bersukacita karena Engkau. Bersukacita karena janji-Mu Tuhan. Bersukacita karena pertolongan-Mu. Bersukacita karena mujizat-Mu. Bersukacita karena keselamatan kekal yang Kau telah berikan bagi kami. Tuhan, biar kami bersukacita. Beri kami kekuatan untuk kami Tuhan. Boleh bersabar. Bersabar di dalam kesesakan. Kalau ada kesulitan-kesulitan, tekanan, penderitaan yang umat-Mu sedang alami saat ini. Kami menopangnya di dalam nama Yesus. Bahkan untuk pemerintah kami yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 itu. Biar semua boleh terintegrasi dan kami boleh sama-sama bersabar Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Anugerah-Mu mengalir atas kami, atas bangsa kami. Kami terus belajar bertekun untuk terus berdoa. Tak putus-putusnya kami berdoa. Berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih sekolah. Biar kami bersekolah dengan sungguh-sungguh. Yang bekerja, yang bisnis. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bahkan secara khusus keselamatan bangsa ini. Keselamatan suku-suku bangsa. Biar bangsa ini membuka hati untuk Engkau. Dan boleh diselamatkan. Karena Engkau adalah juru selamat dunia. Engkau mati bagi semua dosa manusia. Dan biar setiap pribadi membuka hatinya. Percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biar sungguh ini merema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kedangkan tangan saudara, siap menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Mari, terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus.
dan persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai saat ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GPDI Petra yaitu 877 005 2204. Terima kasih, Tuhan memberkati.